Abang, benar kan nafas itu di ubun-ubun, Abang? Siapa bilang? Nggak tahu, saya bilang sendiri. Ubun-ubun gimana keluarnya? Iya, proses itu Bang Andi, kecuali kamu sudah keluar dari dirimu. Masya Allah. Ya, iya, proses itu kecuali kamu sudah keluar dari kehidupan. Nah, dan di situ kamu akan merasakan bahwa kamu itu tidak bernafas, melainkan nafas itu sendiri. Paham ini? Karena makanya Bang Andi selama ini merasa bernafas, makanya nafas itu seakan-akan turun naik kan? Iya. Iya, karena Bang Andi masih merasa diri. Iya, di ubun-ubun dia bergerak, Abang. Makanya kenapa yang dikatakan taharub itu sampai kita keluar dari alam bawah sadar kita, karena nafas bukan lagi di situ. Nafas itu sudah di area situ, di area manawiyah. Ya gitu. Makanya kita itu kan belajar untuk mencari nafas itu sendiri. Kalau kita masih bernafas, iya udah masih merasakan nafas itu turun naik. Ayo geleng-geleng lagi. Masya Allah, iya Abang, paham Abang. Gitu. Makanya kalau dia sudah di luar kehidupan itu, ya udah. Ya, nah, dia sudah merasakan bahwa dirinya itu bukan lagi bernafas, melainkan nafas itu sendiri. Karena kita masih merasa ada, ya udah, nafas itu masih kita bisa amati naik turun. Memang itu tidak bisa diungkapkan, sahabat beriman. Tidak bisa untuk artinya tidak bisa menjadi suatu cerita gitu. Karena perjalanan ini artinya kayak gimana ya, akal pun itu tunduk, dia tidak mampu menceritakan. Ya, karena walaupun diceritakan juga tidak mungkin orang itu akan percaya. Ya, makanya kekuasaan Allah itu kalau kita masih modelnya manusia tidak akan mudah dipercaya. Makanya juga percuma untuk kita menceritakan sesuatu itu. Ya, minal loha minal insanu masakinatul wal marid. Artinya ya udah, kalau memang aku rahasianya Allah, Allah rahasia saya, ya udah. Cukup kita yang tahu kemustahilan Allah itu. Karena kemustahilan Allah itu kadang-kadang kita ceritakan tidak akan diterima oleh akal. Gitu. Odong-odong, iya ada pasar malam ini. Mau ke pasar malam ya, aduh, udah enggak ini ya, Masya Allah, ada pasar malam dekat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kenapa sahabat beriman, kebanyakan manusia itu dimasukkan ke dalam api neraka, yang duluan ditarik itu adalah ubun-ubunnya. Makanya kenapa rambut itu diciptakan dia tidak memiliki rasa, gitu. Ya, nah, makanya kita kebanyakan terledor kepada kepala kita. Karena kenapa terledor? Karena rambut tidak memiliki rasa, gitu. Akhirnya apa? Kita tidak mampu menjaga diri kita. Ya, menjaga diri kita, tidak bisa menilai bagaimana pertemanan kita. Artinya asik berteman dengan orang-orang yang auranya negatif, sehingga kita tidak kita merasakan. Artinya kita tidak sadar aura negatif dari sahabat-sahabat kita ini atau teman-teman kita ini masuk ke kita. Contohnya kita tadi bukan pencuri, setelah kita berteman dengan pencuri menjadi pencuri. Ya, teman kita biasa berbohong, ya akhirnya apa? Kita mudah berbohong. Gitu, karena aura negatif tadi mudah masuk dalam ubun-ubun. Makanya dengan dikiaskan di dalam Al-Quran, manusia itu ditarik dengan ubun-ubunnya masuk ke dalam api neraka. Gitu. Makanya fungsi topi ya atau peci
ya, atau jilbab itu bukan berarti tradisi, bukan berarti tradisi dari Arab, tapi memang Al-Quran sudah menyebutkan bahwa itu kita menjaga ubun-ubun. Baik, ya, bagus kalau kita auranya lebih tinggi, artinya titik rasinya itu lebih tinggi gitu. Ya, kita mungkin bisa mengalahkan mereka, tapi kalau titik kita rendah, ya, energi kita rendah, itu langsung masuk dia. Kenapa orang tua-tua dulu kalau kita dari luar rumah, ya, mungkin kita keluar jalan gitu ya, keluar jalan, ya, tidak bisa langsung masuk, kita tidak bisa langsung masuk ke rumah. Kita duduk sebentar dulu di depan rumah, mungkin 15 menit atau 10 menit baru kita masuk. Itu yang harus kita jaga, ya, karena aura negatif tadi bisa memasuki anak-anak kita yang ada di dalam rumah gitu. Dan sampai ke dalam rumah tidak bisa langsung masuk ke kamar, ya, masuk, ya, langsung ke dapur cuci kaki, ya udah gitu. Karena kenapa? Ya, karena manusia sahabat beriman aura-aura negatif itu karena dia masuk lewat ubun-ubun, sedangkan rambut itu tidak memiliki rasa. Dia tidak memiliki rasa. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau kita keluar jalan, jangan langsung masuk ke rumah, 15 menit di luar rumah. Pas kita masuk langsung ke dapur cuci kaki atau langsung ke WC cuci kaki, baru kita masuk ke kamar. Ya, apalagi ada anak kecil di dalam kamar itu, Masya Allah, cepat sekali itu. Gitu. Makanya manusia itu kebanyakan ditarik di situ. Nanya, diri sebenarnya diri itu di mana? Pada kita, Baharudin, ya, Masya Allah. Kalau kita mengenal diri kita itu banyak, ya, diri itu banyak. Ada diri keumatan, ada diri keakuan, ada diri ketuhanan, ada dirinya Tuhan. Kalau dirinya ketuhanan, Zahirul Rabi, itu zat. Kalau dirinya Tuhan, itu nyawa. Kalau diri keumatan, itu keakuan kita. Ya, nah, gitu. Tidak ada diri kita di sini. Ya, nggak ada diri kita. Yang ada hanyalah diri keumatan, diri ketuhanan. Diri ketuhanan itu zahir, itu diri ketuhanan. Ya, sedangkan nyawa itu adalah dirinya Tuhan. Tapi bukan Tuhan, tapi dirinya Tuhan. Ya, nah, kita nggak ada di situ karena kita bukan sifat. Ya, bukan sifat, bukan nur, bukan sesuatu apapun. Ya, nah, gitu. Karena bukan sesuatu apapun, makanya dia tidak memiliki nama. Ya, yang memiliki nama itu yang terlihat. Ya, kalau dia tidak terlihat, mustahil dia bernama. Gitu. Karena dia bukan sesuatu apapun, makanya tidak memiliki nama. Makanya kalau dia sudah berada di situ, Anda usah lagi dikasih nama. Ya, Allah atau Muhammad, ya udah, nggak usah dikasih nama. Ya, aku sudah nampak kepada Allah. Ya, sama-sama Bang Baharudin, ya, Masya Allah. Jadi kalau Bang Baharudin tanya diri Bang Abang, diri Abang nggak ada, ya, nah, diri Abang nggak ada. Terus tanya lagi, maksudnya nggak ada ini berarti tidak ada sama sekali? Bukan tidak ada sama sekali, Bang. Kita ini nggak ada, tapi ada terlihat kepada sifat. Ya, nah, kita nggak ada tapi terlihat kepada sifat. Artinya kita terlihat kepada nyawa, dan nyawa terlihat kepada asma. Ya, gitu. Jadi nggak perlu lagi cari diri kita yang sejati, cukup lihat Allah aja. Ya, nah, kita sudah terlihat di situ. Tapi ada yang dikatakan diri keakuan, nah, itu diri palsu namanya. Itu namanya keakuan kita. Artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita yang memelihara, itu namanya diri keakuan. Ini yang disebut dengan kata setan, iblis. Ya, gitu. Kalau akal yang terpelihara namanya jin.
Ya, pikiran yang terpelihara itu namanya jin, akal itu jin namanya. Ya, jangan lagi kita melihat kepada jin yang di luar gitu. Jin yang dimaksud di sini adalah akal dan pikiran kita. Makanya mereka itu tidak kelihatan. Ya, kecerdasan yang dipelihara oleh manusia. Makanya kebanyakan mereka ini orang-orang artinya yang mengingkari ayat-ayat Allah. Karena apa? Mereka membandingkan dengan kecerdasan logika mereka. Ya, tidak ada hamba-hamba di sini. Maksudnya bagaimana, Bang San? Kita mengakui hambanya salah juga, iya salah. Ya, nah, tapi aku terlihat kepada hamba. Ya, iya, semua itu cuma gelar, ya, nah, gitu. Tapi Allah katakan, barang siapa yang tidak mengimani zatku, kafirlah mereka. Gitu. Jadi harus terlihat kepada zatnya, karena zatnya itu bentuknya syariat. Artinya harus terlihat kepada syariat. Makanya segala kebenaran itu harus terlihat kepada syariat. Tapi kalau kebenaran itu tidak terlihat kepada syariat, itu ma'rifatnya ma'rifat iblis gitu. Ya, ma'rifat iblis. Harus terbukti, karena syariat ini artinya dia sebagai pembuktian yang nyata. Karena kenapa? Karena kita tinggal di dunia, kita tinggal di bumi. Nah, sedangkan bumi ini miliknya zahir. Ya, sedangkan zahir ini adalah syariat gitu. Makanya kenapa fikih itu ada di dalam Islam? Ya, karena memang fikih itu yang mengatur. Gitu. Fikih yang mengatur. Ya, tapi kalau dalam bentuk hati, berarti hakikat yang mengatur. Gitu. Ya, kalau nggak ada agama, ya udah amburadul ini dunia nih. Makanya dimunculkan peraturan fikih itu untuk membina, ya, untuk mengajarkan manusia-manusia. Gitu. Karena apa? Kan kita ada di buminya mereka. Artinya di buminya zat itu. Di dunianya zat. Artinya nyata. Makanya segala kebenaran itu harus nyata. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa tipu-tipu, tidak bisa cuma ngaku-ngaku, ya, harus nyata semua. Karena memang kita tinggal di atas bumi yang nyata. Di atas bumi ini tidak ada yang gaib. Nggak ada yang gaib. Ya, yang gaib itu siapa? Ya kamu itu yang gaib itu. Ya, Allah nggak gaib. Ya, Allah itu nyata. Nyata dalam bentuk apa? Nyata dalam bentuk asmanya. Ya, nyata dalam bentuk asmanya, nyata dalam bentuk zatnya. Gitu. Makanya antara dua ini tidak bisa terpisah. Kalau terpisah ya udah putus dia. Gitu. Jadi zatnya lah yang menyembunyikan segala kerahasiaan Allah itu. Makanya dikajilah itu, ya, lewat marifatul izatullah, marifatul asma Allah, marifatul sirullah, marifatul nurullah, ghaibiyah siriyah. Gitu. Makanya di dunia ini tidak butuh ngaku-ngaku. Yang saya katakan tadi, kalau kita ilmunya kita masih ilmu koar-koar, ilmunya masih model-model bicara, ya, itu sebenarnya tidak penting sama sekali, karena Allah itu tidak butuh pengetahuan yang luas. Ya, Allah itu tidak butuh ilmu yang luas. Gitu. Artinya Allah ini cuma butuh, walaupun ilmu itu sedikit, tapi kita menjalankan. Tapi walaupun kita ilmunya luas, hanya pengetahuan yang kita dapati. Lalu untuk apa gunanya pengetahuan? Ya,
Gunanya pengetahuan untuk apa? Ya, untuk dunia dong. Oh iya udah, untuk dunia nggak apa-apa. Ya, pengetahuan tidak pernah akan menceritakan kebenaran, tapi kebenaran akan mampu menceritakan pengetahuan. Gitu. Ya, kebenaran itu dia selalu akan menciptakan pengetahuan, tapi pengetahuan belum tentu dia akan mampu mengadakan kebenaran. Makanya Allah itu tidak butuh omongan. Allah itu tidak butuh bicara manusia. Seandainya Allah itu butuh bicara manusia, saya minta untuk terbang, saya minta sayap bisa terbang gitu. Ya Allah, minta sayap ya Allah, 2 pasang biar aku bolak-balik ya Sulawesi sini. Tapi ternyata Allah tidak butuh tidak mendengar, dia tidak mendengar apa yang kita ngomong. Ya, nah, karena kenapa Allah menolak bicara kita? Karena adab kita di situ tidak ada. Seakan-akan kita berhadapan ini bukan kepada Tuhan. Kita berhadapan kepada manusia. Kalau manusia berhadapan dengan manusia, berarti yang berlaku di situ adalah bicara, suara. Tapi kalau kita berhadapan dengan Allah, harus dengan cara Allah dong. Bagaimana cara Allah berbicara dengan kita? Bagaimana Allah cara mendengar dengan kita? Bagaimana cara Allah melihat kita? Makanya inilah yang kita lupakan, cara-cara Allah inilah, adab-adab Allah inilah yang kita lupakan sekarang. Padahal diri yang fitro, ya, diri yang fitri, diri yang suci sudah mengatakan atau dikatakan Muhammad, sesungguhnya aku diturunkan ke dunia hanya untuk meluruskan akhlak manusia. Ya, nah, siapa yang berbicara ini? Sifatnya Allah, yaitu Muhammad. Ya, nah, biar apa? Kita senantiasa beradab kepada Allah itu. Makanya nah, kita kebanyakan umat muslim yang hilangnya itu adalah adab. Ya, kita sudah numpang hidup di buminya Allah, sudah numpang hidup di dunianya Allah atau di jasadnya Allah, masih kita sombong lagi. Ya, sholat dengan cara kita, puasa dengan cara kita, semua dengan cara kita. Ya, nah, kalau kita memang dengan cara kita, kalau memang cara kita ini diperbolehkan, berarti Al-Quran yang surat Al-Fatihah itu mending dihapus saja gitu. Makanya surat Al-Fatihah itu disengaja diturunkan biar kamu itu ikut cara-caranya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dari kamu melihat, berbicara, mendengar, kodat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, semua cara Allah. Ya, semua harus biismi ilah. Gitu. Makanya kita itu hanya tersebut muslim, tersebut Islam, tapi peraturan-peraturan Allah itu tidak ada di dalam diri kita, nggak ada. Ya, cuma kita sebut diri kita muslim, Islam, tapi tidak pernah kita beradab kepada Allah itu. Artinya ya udah gitu. Inilah yang kita lupakan. Ya, kebanyakan umat muslim adab-adab Allah ini yang dilupakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim itu bentuk adab. Bahwa kita sudah mengaku bahwa kita diperjalankan oleh Allah. Insya Allah berarti sudah berikrar kamu diperjalankan oleh Allah. Adab sahabat beriman, tidak ada yang mampu melihat orang itu, ya. Walaupun kita berilmu sampai ke negara Cina, ya, tapi kalau adab itu tidak terlihat, tidak akan diakui oleh Allah, karena adablah yang mengikat ilmu itu. Ya, ilmu itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada adabnya.
Ya, makanya itu tadi, mana bentuk adabnya, mana dalilnya, itu tadi Muhammad, sesungguhnya aku diturunkan ke dunia hanya untuk meluruskan akhlak manusia. Ya, akhlak adalah khuluq adalah ibadallah adalah adab. Mau sholat dengan cara kita, mau puasa dengan cara kita. Ya, jelas-jelas ayatnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaihim kusyam. Ya, bukan tahan lapar, siam, pahami siam itu cara berpuasanya orang-orang terdahulu, bukan diet, bukan mogok lapar, siam. Ya, orang-orang terdahulu itu puasanya kayak gimana sih? Makanya diperlihatkan dulu bulan Syaban. Bulan Syaban itu dalam arti kata bahwa orang-orang terdahulu itu mencari ransumnya, mencari bekal dulu sebelum dia memasuki bulan Ramadan ini. Dia mencari bekal dulu, itu dikatakan bulan Syaban. Mencari ilmu dulu, artinya kalau dalam syariat mereka memperbanyak zikir, mereka memperbanyak amalan, mereka memperbanyak pokoknya ya, nanti akan menghadapi bulan Ramadan gitu. Ya, adab ini yang kita lupakan ya, contohnya juga sholat ya, ya ayyuhallazina amanu ya, orang-orang yang beriman juga itu dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat adalah wajib bagi kamu yang sudah beriman. Kan yang sudah beriman, tapi kebanyakan yang tidak beriman ikutan sholat. Itu cara siapa? Kalau kamu sudah merasa beriman, ya ayyuhallazina amanu, kalau kamu sudah merasa aminun, merasa amanah, baru kamu bisa sholat. Tapi kebanyakan manusia belum amanah dulu baru sholat. Lalu kamu mengambil peraturan itu dari mana? Karena di Al-Quran sudah jelas peraturannya, ya ayyuhallazina amanu, yang diserukan kepada orang-orang yang amanah, bukan orang-orang yang belum amanah. Tapi orang tidak mau lihat ini, yang penting sholat aja. Terima tidak diterima, inilah kata-kata inilah yang memudaratkan, yang menjadikan karma-karma bagi diri kita. Kamu sudah merasa aman? Kalau kamu sudah aman, pastinya kamu sudah selamat. Orang-orang yang selamat itu orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang sudah menghadirkan Tuhannya. Berlaku nggak peraturan ini sekarang? Nggak berlaku itu. Sekarang nggak berlaku. Ya, habis sholat maling, habis sholat korupsi, habis sholat caci orang, nggak berlaku. Ya, saya suka dengan cara kamu sholat kepada aku, kata Allah, tapi aku tidak suka dengan cara manusia. Aku suka kamu berpuasa, ya. Aku suka kamu berpuasa kepada aku, tapi aku tidak suka dengan caramu. Makanya kita belajar ilmu tauhid ini untuk membawa kita kepada Islam. Orang yang Islam itu sahabat beriman, orang yang sudah berislam itu, yang sudah digelar Islam, orang yang betul-betul keluar dari syahadat, itu orang-orang yang beradab kepada Allah. Ya, gitu. Makanya kenapa kita dituntut untuk belajar ilmu tauhid, untuk kita bagaimana belajar adab kepada Allah. Kenapa saya harus beradab kepada Allah? Kita ini kan di dunia, kita ini di dunia, nggak di zohirnya. Kita ini belum ya, semua kita ini kalau semua terlihat berarti kita semua ini di dunia, di atas bumi. Bumi ini, langit dan bumi ini miliknya Allah. Lalu kamu tidak beradab gitu, hidup dengan seenaknya gitu. Pantas saja hidup kita susah. Karena apa? Seakan-akan sok milik kita semua, sok merasa ada, sok merasa nyata.
Dengan kamu merasa ada, merasa nyata, merasa kuasa, pantasan Allah memberikan kamu kehidupan sulit. Allah memberikan kamu ujian, Allah memberikan kamu musibah, Allah memberikan kamu bagaimana cobaan. Kamu udah nggak beradab dengan orang, kamu udah nggak beradab kepada Tuhannya dunia. Kamu udah nggak beradab kepada pemilik dunia, ya, langit dan bumi. Udah nggak beradab kita. Ya, sekarang itu Masya Allah. Ya, inilah sahabat beriman, hati-hati dengan akhir zaman. Ya, dengan hanya kita cukup bagaimana menguatkan iman kita. Iman tidak cukup, ya, tanpa ada ilmunya. Ya, bukan tanpa ada pemahaman, ya. Pemahaman dengan ilmu itu beda. Ya, pemahaman bisa luas, ilmu harus hidup di dalam diri kita. Pemahaman luas tidak disalahkan, tapi jangan terus-terus menjadi pemahaman. Bagaimana pemahaman bisa menjadi ilmu? Artinya hidup di dalam dirimu, menjadikan asma Allah yang disebut al-ilmu. Kalau dia masih di luar tubuh kita, disebut pemahaman, ya, teori. Ya, ilmu ini bukan ilmu yang kita ngomong ini pemahaman yang saya bicarakan, ini teori. Dan bisa saja orang melakukan. Yang susahnya itu bagaimana pemahaman ini kita harus hidupkan menjadi ilmu. Ilmu itu yang sudah masuk di dalam diri kita, itu disebut dengan kata ilmu. Ilmu ini asma Allah. Artinya ilmu ini Allah itu sendiri. Faham ini dalam bentuk zohirnya, makanya dikatakan fa. Fa itu terlihat, terdengar. Gitu. Kalau Allah yang peka terhadap umat, berarti dia bukan Tuhan dong. Seharusnya kita ini harus yang peka, harus yang lebih banyak mengerti gitu. Ya, harus kita memanjakan Allah itu. Masa kita harus dimengertiin sama Allah? Kita harus yang mengerti kepada Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita qabla mutu anta mutu itu, diawalkan untuk kita bagaimana menghidupkan asma Allah itu. Artinya di situ kita harus belajar dulu untuk merubah tabiat-tabiat kita, sifat-sifat kita, karena Tuhan ini tidak memerintah. Lu mau kafir, lu mau baik, lu mau alim, lu mau rajin sholat, terserah. Saya Tuhan. Apa salahnya dengan gua? Ya, lu mau masuk neraka, mau masuk surga, terserah kamu, pilihan kamu. Ya. Saya cuma hanya sedikit, kalau kamu memang mampu mengakui aku Tuhanmu, ya udah, bagaimana membuat dirimu taat. Tapi saya tidak mengatur. Ya, saya tidak memerintah. Tapi dirimu sudah kuberikan bagaimana, ya, sesuatu takdir yang sebaik-baiknya, sehingga kamu mampu berpikir di situ. Saya sudah jadikan kamu dengan sempurna. Saya sudah kasih kamu nyawa. Saya sudah kasih kamu akal. Tinggal kamu berpikir bagaimana sesadarnya manusia itu, manusia yang sempurna itu. Kebanyakan teori, ya memang harus teori dulu. Ya, tidak bisa langsung ke inti, itu omong kosong. Ya, harus teori dulu, semua teori. Ya, semua harus teori. Ya. Ngomong merasa sok pintar, padahal apa yang ngomongkan bingung sendiri.
ya, tidak tahu dasar teori. Ya, kalau masih dalam bentuk bicara itu namanya teori. Ya, tapi harus melewati teori dulu, harus melewati pemahaman dulu. Kalau nggak ada teori tidak bisa, nggak mampu, nggak bisa. Kamu dapat dari mana? Seperti angin yang lewat. Angin bisa baca nggak? Nggak bisa baca, kecuali angin sudah meniup daun, baru bisa angin itu terlihat. Ya, begitupun juga teori. Nanti kalau saya kasih inti, bilang saya sesat. Ya, banyak yang salah paham. Makanya ilmu itu harus ada jalannya. Jangan cuma hanya berilmu tanpa ada jalannya. Ya, pemahaman begini sahabat beriman harus tahu kapasitasnya. Ya, harus tahu juga kapasitas diri, harus juga tahu kapasitas yang mendengarkan. Tidak asal menyampaikan. Dia harus baca kapasitas yang mendengarkan itu. Ya, begitu. Apalagi di TikTok begini, kita harus tahu kapasitasnya, kita harus tahu kapasitas pendengar. Dan kita juga harus mengukur kapasitas kita, begitu. Ya, tidak bisa langsung di diri kita begitu. Lalu tidak kita melihat orang yang belajar, yang masih belajar bagaimana, ya, nah gitu. Makanya salahnya di situ, kebanyakan manusia. Nah, inilah yang membuat banyak salah paham orang awam. Karena apa? Karena kebanyakan menyampaikan tidak melalui teori, langsung ke inti. Ya, inani anallah, sesungguhnya aku Allah. Udah putus di situ pembicaraan, tanpa ada sambungan. Orang salah paham. Ngaku-ngaku Allah. Nah, makanya dibahas dulu teorinya kayak gimana. Ya. Karena ilmu tauhid ini bukan cuma hanya wawasan, bukan hanya bagaimana fanatik. Bukan hanya kita mempelajari untuk kita bagaimana fanatik, untuk kita bagaimana rajin beribadah, tidak. Dia menguasai semua dalam segi moral, dalam segi adab, ya, dalam segi jiwa mental, biar tidak sakit jiwa. Merangkum semua tauhid itu, Islam itu merangkum semua. Ya, makanya Allah itu ajarkan di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar ibadah. Ya, perintah itu cuma 3% sahabat beriman. Perintah. Yang 97%-nya itu adalah adab. Ya, beradab kepada Allah. Itu tauhid, tafrid, dan tajrid. 3% perintah, termasuk apa? Puasa, sholat, ya, itu 3% doang, kecil, sedikit saja. Gitu. Begitupun kita belajar tauhid begini, begitupun juga kita mengenal Allah begini. Kita mengenal Allah itu bukan berarti kita itu sahabat beriman, ya. Kita harus mengalami rajin sholat, ya. Kita sudah mengenal Allah, yang tiba-tiba saya rajin sholat, tiba-tiba rajin puasa. Bukan begitu. Saya sudah mengenal Allah, lalu saya fanatik, ya. Saya sudah mengenal Allah, lalu saya seperti wali. Saya sudah mengenal Allah, lalu saya seperti kayak ulama, pokoknya udah kayak wali-wali gitu. Tidak. Ya, kalau orang yang sudah mengenal Allah dari dari tatar bicaranya, dari adab berbicara, dari kelakuan, dari sifat, moral, jiwa, mental, semua oke. Islam mengajarkan seluruhnya. Islam membelajarkan kita seluruhnya, bukan hanya kita memperbaiki ibadah. Bukan Allah itu nyuruh saja sholat. Makanya kebanyakan kita itu orang tua, ya, kalau dengan anak kita, ya udah,
Ya, nak sholat, nak ngaji, sholat, ngaji, itu saja yang kita perintahkan. Tapi tidak pernah kita ajarkan anak-anak ini sifat-sifat Allah. Buka ke hatinya anak untuk memasuki sifat-sifat Allah. Sentuhkah hati anak untuk kita memasukkan sifat-sifat Allah. Cuma sedikit-sedikit sholat. Sholat bukan tujuan. Sholat bukan tujuan. Sholat adalah marhalah mukarobah. Sholat itu tempatnya orang-orang yang mahabbah dengan hamba, dengan Tuhan. Ya, bukan untuk menghapus dosa, bukan untuk meminta, tapi bentuk cinta kita kepada Allah yang tidak terputus dalam 24 jam. Itu sholat, fungsinya sholat. Kamu pikir itu tujuan, bukan tujuan. Ya, Allah sudah menempatkan tempat-tempatnya, tinggal kamu memilih. Mana tempatnya saya meminta rezeki, Allah sudah siapkan nih. Kalau kamu tempat minta rezeki di sini, Allah menyertakan asmanya. Kalau kamu bertobat, hambaku, di sini tempatnya. Kalau kamu ingin ngomong sama saya, bercinta dengan saya, ini tempatnya. Ya, 99 asma Allah sudah ada, sahabat beriman. Itu tempat-tempatnya. Sudah disediakan, sudah dipermudahkan dengan asmanya. Kalau saya meminta rezeki, berarti asmanya apa? Ya Razak, Ya Razik, Ya Razuk. Kalau saya mau ingin yakin, ada tempatnya Al-Yakin, menjadi yakin itu sendiri. Kalau saya mau ingin mendapatkan rezeki, saya harus menjadi rezeki itu sendiri. Kalau saya mau baik, harus menjadi baik itu sendiri. Ya, Allah maha baik, maha mulia, pokoknya maha cinta. Kalau saya mau ingin sayang, saya harus jadi sayang itu sendiri. Ya, Allah sudah membuktikan, Allah sudah mengadakan asma-asmanya untuk menggampangkan umatnya. Makanya awaluddin marifatullah, kenal dulu asma Allah itu. Gitu. Dulu sampai saya gila. Kenapa gila Bang Yusri? Kenapa ngaji sampai stres Bang Aman? Kenapa? Kok bisa ngaji sampai stres? Alasannya apa? Gila mencari Allah. Oh gitu ya. Kenapa kok bisa gila? Kenapa bisa gila? Nggak usah Bang Topi ya, Masya Allah. Ngaji sampai gila itu kayak gimana? Nggak usah Abang Topi ya, nggak usah ya. Tarik nafas, nggak apa-apa. Ya biasa tuh ya mereka itu. Ya. Akhir zaman ini kita harus kuatkan akidah, kuatkan iman. Ya, itu biasa itu mereka itu. Ya. Kalau merasa umatnya Nabi Muhammad, biasa itu. Ya, Nabi Muhammad itu tidak terlepas dengan kata sesat. Nabi Muhammad itu tidak terlepas dengan kata-kata manusia sihir, kafir, ya. Nah, itu biasa tuh. Mohon dijelaskan tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia artinya Allah itu untuk melihat dirinya sendiri. Ya, Allah itu ingin melihat kekuasaannya. Cuma itu niatnya. Ya, sama halnya kita manusia itu
Sama halnya kita manusia itu bikin robot gitu. Nah, lalu robot ini bagaimana kamu uji coba? Allah sama itu. Ya, nah, sudah diberikan bagaimana robot ini kekuatan, ya, bagaimana secara pokoknya ya sempurna, lalu diuji itu robot, ya, diturunkan kemana? Ke lapangan untuk dia menyaksikan robot itu berfungsi apakah nih. Nah, kalau nggak berfungsi, ya udah, karena robot ini udah kasih chip yang bagus, yang sempurna, udah tinggal kelola sendiri itu robot, memperbaiki dirinya sendiri. Ya, gitu. Itu tujuan, tidak ya, tujuannya cuma itu doang. Ya, hanya kita menyaksikan yang ada itu. Ya, tidak ada tujuan, cuma tujuannya kita hanya turun menyaksikan yang ada itu. Kita cuma hanya diturunkan ke dunia hanya menyaksikan yang ada tuh, yang Zohirul Labi itu. Ya, kamu harus menjadi penyaksi yang betul-betul penyaksi. Kamu harus menjadi pengamat yang adil. Ya, robot-robot itu yang di Komar-Klongo. Iya, daripada Abang Arman, ya. Ya, nggak capek-capek ya Bang Rahman, ya. Umur udah tua, ngomong tidak teratur kayak anak-anak, ya. Sadar dengan umur Bang, ya. Foto profil kayak pendekar, tapi bicara nggak dijaga, ya. Nggak apa-apa pelangga-pelongo daripada kayak abang gitu ya. Bicara kayak anak-anak, nggak tahu tata letak bicara. Ya, jangan nafsuan Bang bicara ya, jaga bicara ya, karena karma itu nyata loh Bang Arman, nyata itu karma itu ya. Yang di atas ini semua pada tua-tua, belajar saling menghargai ya. Udah biasa ya tinggal di hutan mungkin ya, udah biasa tinggal di hutan Bang, udah nggak ada adab sama sekali. Karma bagi orang-orang munafik. Orang-orang munafik dari gaya cara bicaramu itu udah kelihatan Bang. Ya. Dari gaya bicara aja udah kelihatan. Nggak sadar ya. Makanya Allah itu sangat membolak-balikkan hati kita. Kita nggak sadar ya, gitu. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi sahabat beriman. Bukankah tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah, menyembah kepadanya? Makanya harus ada keterangannya. Makanya kalau Bang Abdullah bertanya, manusia yang posisi makom mana nih? Ya, karena ada manusia palsu. Ya, ada manusia palsu mengaku manusia, ada memang manusia yang dijadikan oleh Allah. Mana yang dikatakan manusia palsu? Ini yang merasa ada ini, itu manusia palsu. Ya, sedangkan kata manusia ini diambil dari kata mim, nun, sin dan ya. Artinya suatu penghargaan kepada yang mampu memikul amanahnya Allah. Itu manusia yang mampu menjalankan amanah Allah. Zohiru Rabi wal batinu abi. Ya, Zohiru ini sahabat beriman ya, Zohiru ini sebagai keumatan atau zat ya, atau keumatan bagi nyawa. Gitu. Ya. Jadi yang dikatakan zat ya, atau dikatakan sifatnya nyawa, atau nyawa bersifat kepada zat, dia harus tunduk kepada zohir, dia harus tunduk kepada nyawa rohani ya, gitu. Tapi kalau Abang Abdullah mengatakan manusia yang kita, itu kita tidak ada di situ ya. Kita nggak ada kalau kita mau untuk menuju kepada ilmunya, artinya kita itu nggak ada yang dikatakan manusia yang kita itu ya. Kita itu manusia yang menyaksikan manusia itu, gitu. Makanya ada dikatakan zohir,
ada dikatakan zohiru, ya, atau dibilang ada manusia di dalam manusia, gitu, ya. Jadi yang dikatakan manusia ini bukan kita, ya, bukan kita yang merasa ada itu, bukan kita yang merasa nyata itu. Kalau yang merasa nyata itu bukan manusia namanya, iblis namanya, ya, atau dikatakan dengan kata keakuan, ya, kalau bahasa ilmunya. Kalau bahasa agamanya itu setan atau iblis. Nah, itu merasa ada itu. Karena kenapa manusia merasa ada? Karena kenapa? Karena sifat ini yang mentiadakan Tuhan, yang mentiadakan asma tadi, ya, yang mentiadakan Allah tadi, gitu. Makanya iblis itu hanya kerjanya untuk mentiadakan Allah, gitu. Itu manusia tuh, ya. Ada juga manusia yang merasa nyata, itu tapi bukan manusia, ya. Itu namanya keakuan atau iblis tadi, ya. Sedangkan yang digelar dengan kata manusia ini mim, nun, sin, dan ya. Itu, ya, apa yang dimaksud dengan mim, apa yang dimaksud dengan nun, apa yang dimaksud dengan sin, apa yang dimaksud dengan ya, ini semua kodratnya hidup, ya. Jadi manusia itu nyatanya hidup, ya. Kalau nggak ada yang hidup, nggak ada tuh yang terlihat itu. Jadi yang dikatakan manusia ini adalah yang mampu memikul amanah-amanah Allah, baru diberi gelar manusia. Makanya kenapa di zaman dulu kenapa Adam ini diberi gelar dengan kata manusia yang pertama, Adam. Karena dialah yang pertama, manusia yang pertama yang mampu merasakan kehadiran Tuhan itu. Artinya akal dan pikirannya itu sampai kepada Tuhan. Itu manusia. Dan apakah ini sudah ada manusia-manusia yang lain sesudah Adam? Ada manusia, tapi mereka tidak termasuk gelar manusia karena mereka masih telanjang, tidak memiliki malu, ya, akal mereka tidak ada, ya, masih jahiliyah gitu, ya, masih bersifat binatang gitu. Tapi kalau Adam ini artinya manusia, ya. Kenapa digelar manusia yang pertama? Karena pemikirannya dia sampai kepada Tuhan. Dia mampu berpikir di situ. Kenapa aku bisa hidup? Kenapa aku bisa bersuara? Itu manusia tuh. Ini yang dikatakan Adam. Adam ini suatu gelar yang diberikan kepada manusia yang berpikir itu. Namanya Allah Dalil Muhammad. Itu kepanjangannya tuh, Adam, Allah Dalil Muhammad. Inilah sifatnya Allah, sifat dahulu namanya. Kalau kidam itu kan sifat terdahulu. Adam inilah sifat dahulu. Artinya manusia yang pertama mengakui adanya Tuhan itu. Itu. Jadi kalau kita di zaman sekarang, kalau akal dan pikiran kita tidak sampai kepada Tuhan, itu bukan manusia. Itu jahiliyah, iblis, hewan gitu. Ya, hewan gitu. Kalau hewan ini sahabat beriman, kalau kita makhluk ya, makhluk itu kan hewan, pohon itu sama. Kalau kehidupan kita makhluk, ya, makhluk itu pantas saja kita dipermainkan oleh cobaan, dipermainkan oleh ujian, ya, dipermainkan oleh alam semesta. Alam semesta ini kehidupan. Tapi karena kita saking tidak berharganya di dunia ini, kita dipermainkan oleh kehidupan, dipermainkan oleh rezeki, dipermainkan oleh penyakit, dipermainkan oleh pikiran, dipermainkan oleh nasib, dipermainkan oleh alam seperti gempa, tsunami, macam-macam longsor. Itu karena tidak ada lagi manusia yang sebenar-benarnya manusia, semua pada makhluk, bahkan lebih di bawah makhluk. Makanya kalau manusia masih terinjak-injak dengan kehidupan itu, ini cobaan ini bertubi-tubi, cobaan bertubi-tubi, ya, ya, apalagi ujian bertubi-tubi, sakit terus sakitan, ya. Karena kenapa? Karena dia sudah hidupnya sudah di bawah kehidupan, ya, gitu, ya.
Sejak kapan ada pemahaman tentang Adam itu sebuah gelar? Ya, terserah kamu Bang ya. Ya, tidak bisa kita membatasi ilmu Allah itu. Ilmu Allah itu bukan ilmu kayak nenek moyang kita begitu untuk kita membatasi. Ilmu Allah itu luas kayak lautan. Ya, kalau kita lautan itu jadikan tinta, buku itu kita jadikan bukunya nggak mampu kita menulis. Ya, ilmu Allah itu luas, makanya tidak bisa kita membatasi ilmu manusia itu. Belajarlah kamu sampai ke liang lahat. Karena di atas ilmu itu ada ilmu, di atas langit itu ada langit, di atas langit itu ada langit. Inilah manusia salahnya di sini. Ya, sebenarnya pemahaman itu sudah masuk ke dalam dirinya, tapi akal mereka yang membatasi ilmu itu. Merasa apa? Merasa lebih benar. Akhirnya apa? Kebenaran mereka itu sempit, cuma setakat di batas itu. Ya, makanya cuma pengetahuan cuma sebatas itu mereka. Kenapa? Mereka tidak mampu mengambil pemahaman orang lain, tidak mampu menerima, tidak mampu. Gitu. Ya, makanya kalau orang yang tidak mampu menerima pemahaman orang lain itu miskin ilmu, itu miskin ilmu. Ya, orang-orang begini itu miskin ilmu. Jadi apa mereka ini cuma kerjanya cuma merasa benar. Ilmu orang lain itu salah semua. Nah itu. Ya. Padahal ilmu dalam Al-Quran itu luas sekali itu. Tidak bisa kita batasi dengan akal dan pikiran kita. Tidak bisa kita patok-patok dengan sesuka kita, tidak bisa. Kalau mau tahu itu. Ya. Al-Quran itu pembuka rahasia langit dan bumi. Bayangkan itu, ilmunya pembuka rahasia langit dan bumi. Bagaimana bentuk ilmunya itu? Lalu kita di situ dengan lantangnya itu tidak benar, itu salah, itu sesat. Aduh. Justru orang-orang yang begini kelihatan yang minim ilmu. Ya, kalau kita minim ilmu itu nggak bisa kemana-mana. Sama halnya kita itu cuma uang 100.000 tidak bisa ke Jakarta. Kalau kita punya uang 1 juta bisa ke Jakarta. Ya, gitu. Makanya kalau ilmu sedikit itu, aduh, ya, itu walaupun dibantal ke kayak gimana nggak bisa. Ya, gitu. Ini kita memahamkan di dalam Al-Quran, ya, dengan peraturan-peraturan tauhid, bukan di karang-karang ini. Saya ini berbicara di depan umum. Hati-hati keselamatan manusia, Bang, ya. Hati-hati. Kalau kita berbicara begini harus benar semua. Ini tentang keselamatan dunia akhirat manusia, bukan main-main di sini. Ya, makanya yang memahamkan ini harus tahu kapasitas dirinya. Tidak bisa kalau cuma pemahaman-pemahaman sepotong. Ya, makanya ikuti dulu pengajian ini. Ya, ikuti dulu. Jangan hadir itu cuma sebulan sekali lalu menyalahkan orang lain. Ya, tidak ada yang keluar dari Al-Quran di sini. Ya, tidak ada pakai kitab-kitab lain. Ya, kitab-kitab ini, kitab itu nggak pakai di sini. Pakai Al-Quran. Ya. Jika tidak sesuai dengan, Masya Allah, akan memaknai Al-Quran dengan pikiran yang liar. Oh, kamu orang baru di sini. Kamu tidak paham. Gitu ya. Makanya duduk lagi ya. 1 bulan 2 bulan ikuti ini akunnya Bang Andi ya, biar kita ngaji sama-sama. Nggak perlu Bang Alan, biarkan dia, nggak perlu ya. Nah gitu. Ikuti akunnya itu ya, Bang. Ikuti Bang akunnya Bang Andi, biar kita ngaji bareng-bareng ya. Gitu. Kita di sini tidak bisa keluar dari Al-Quran, ya. Di sini tidak ada kata-kata arti-arti, nggak ada, tersurat nggak ada. Semua di sini kajian-kajiannya tersirat semua, ya. Gitu. Iya, udah Bang. Iya udah Bang Gorbachev. Ya udah, kamu pintar. Ya udah senang kan? Ya udah, kamu berilmu. Udah senang. Udah senang. Ya udah. Itu yang kamu butuhkan kan? Ya udah, kamu paling top. Itu yang paling kamu butuhkan. Kan ya? Udah. Saya udah muji kamu tuh. Ya udah. Udah.
udah senang hatimu ya, nah, udah ya, kamu yang paling top, yang paling benar ya, nah, ilmumu kayak ilmu Nabi, ya udah cukup ya. Kan dia butuh dipuji itu, kasihan juga kalian ini nggak puji-puji dia itu ya. Oh, kalau orang yang paham tidak keluar-keluar di bawah bang ya. Guru Bacep, kalau orang paham itu nggak keluar-keluar di bawah, orang yang paham itu diam, bukan kayak Guru Bacep ya. Tidak ada orang paham itu mengatakan dirinya paham, nggak ada bang, nggak pernah memperlihatkan pemahamannya ya. Orang yang biasa diam itu mengamati ya. Apa kata tauhid? Awaludin marifatullah ya. Kita harus dari awal dulu, karena kalau kita cuma hanya untuk memerangi, itu memang kalau kedengarannya itu gampang ya. Tapi kalau kita langsung memerangi itu nggak mampu, kita nggak mampu, karena ini adalah perang Badar, artinya dia lebih besar daripada perang Badar ya. Jadi tidak bisa langsung kita memerangi ya. Kita hidupkan dulu asmanya, itu yang paling mudah ya. Bagaimana cara kita menghidupkan asma Allah? Kan asma Allah itu kan 99 ya. Itu yang harus kita hidupkan dulu ya. Nanti selanjutnya itu dia akan dengan sendirinya ya. Kalau Allah Maha Kasih, kita harus bersifat kasih ya. Kalau Allah Maha Sayang, bagaimana kita harus sifat sayang, itu dulu, walaupun keakuan masih ada ya. Nanti kita akan dipertemukan husnanya ya, gitu ya. Mohon dijelaskan ulang dimaksud manusia sesungguhnya yang diambil dari huruf mim, nun, sin, dan ya. Lanjutkan bahasa manusia. Iya. Jadi manusia yang itu sahabat beriman ya. Mim, nun, sin, dan ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan mim? Ya. Mim ini alamnya semua itu. Alamnya nun, alamnya sin, alamnya ya. Ya, yaitu sifat nyata ya. Ya itu dalam kategori huruf hijaiyahnya sifat nyata, artinya hidup itu nyata ya. Nun ini hayat ya, sin ini ruh ya. Ruh ya, kenapa dikatakan dengan ruh di situ? Karena di dalam diri manusia ini ada ruh ya. Tapi bukan nyawa ya, nyawa bukanlah ruh ya. Di dalam tubuh manusia ini ada ruh, namanya ruh hamiyata, ruh kehidupan. Contohnya ruh mata, ruh akal, ruh pikiran ya. Ada 9 ruh di dalam diri manusia ya. 9 ruh ini harus tunduk kepada nyawa atau dikatakan ruhani ya. 9 ruh ini yang bekerja menghubungkan antara jasad dengan nyawa, sehingga jasad itu hidup, artinya tidak berpisah. Tapi kebanyakan ruh-ruh ini tidak mau tunduk kepada nyawa yang dikatakan nurani atau ruhani ya, tidak mau tunduk. Makanya kita diajarkan dengan tajali ya, kita diajarkan marifat untuk kita belajar untuk menundukkan akal-akal ini, pikiran ini, perbuatan ini, penglihatan ini ya. Gitu. Jadi kita kembali kepada Adam ya. Adam ini diambil dari kata Allah, dalilnya Muhammad ya. Ini sifat Adam, ini sifatnya Allah, sifat dahulu. Kalau kidam itu sifat terdahulu ya. Adam ini sebagai bukti antara manusia atau tubuh atau Muhammad dengan Allah atau nyawa. Nyawa dengan tubuh setelah bersatu disebut dengan kata Adam ya, disebut dengan kata Adam itu ya. Ya, Adam ini Allah, dalil Muhammad, ini bahasa hakikat, sama dengan nyawa, nyata wujud Allah, itu bahasa hakikat. Nyawa nyata wujud Allah ya. Contohnya melayat, itu bahasa hakikat semua. Melihat mayat ya, innalillahi, itu bahasa hakikat. Kita Nusantara ini kebanyakan memakai bahasa hakikat. Karena kenapa? Karena Nusantara ini dulunya tempat bagaimana berdiamnya para wali-wali yang terbesar
ya, Nusantara tuh, ya, masih Malaysia gabung Indonesia, artinya masih satu rumpun, Brunei Darussalam Singapura semua masih satu daratan, ya. Nah, itu bahasa-bahasa hakikat, contohnya ngaji itu bahasa hakikat. Jadi Adam ini diambil dari bahasa hakikat, ya, tempat bagaimana bertemunya antara zohir dengan nyawa itu, ya, bertemu. Makanya kenapa, ya, saat Adam ini diciptakan, ya, dijadikan, dia melihat Muhammad, ya, dia melihat Muhammad itu yang mana? Dia melihat jasadnya ini, tapi berada di atas arasnya Allah, ya, dia berdiri di atas arasnya Allah, artinya dia melihat jasad ini hidup. Hidup itulah nyawa itu yang dikatakan dengan aras atau kekuasaan Allah, ya, Arasullah, ya, gitu, ya. Dia melihat nama Muhammad di situ, ya, atau dia melihat artinya alam itu, ya, alam itu zohirul Rabbi ini, itu. Inilah yang dikatakan An-Nazir, ya. Ini kepalanya nih, ya. Ini yang dikatakan yang disinggung di dalam Al-Quran, banyak disinggung dengan kata wajah. Ini Adam nih dia Adam, ya. Dia cuma sampai setakat wajah, bulatan wajah kita ini Adam namanya, ya. Dari kalau leher ke bawah itu namanya Muhammad, alam, mim ha mim dal. Jadi yang Adam tadi adalah wajah. Ini sifatnya, ini sifat Adamnya, sifat dahulu, ya, karena ini adalah An-Nazirnya, ya, ini An-Nazirnya, ya. Seperti buruk itu yang dikiaskan seperti buruk berkepala manusia, bertubuh kuda gitu, ya. Artinya ini kiasan, ya. Artinya kuda itu adalah kehidupan. Begitu alam. Jadi Muhammad ini, ya, ini kita bahas ilmu, ya, bukan hakikat. Kalau hakikat Muhammad ini lain pula. Kalau di dalam ranah hakikat, Muhammad ini disebut dengan Nur Muhammad, nyawa bagi kita, ya. Makanya makom-makom inilah yang membeda-bedakan nama-nama tersebut sampai dia tidak memiliki nama, ya. Sampai dia tidak lagi tersebut Allahudun Muhammadun. Ini sudah menceritakan yang satu, tidak ada Muhammad, tidak ada Adam, karena yang membedakan adalah makom, ya. Kalau dalam makom hakikat namanya Nur Muhammad, artinya raga yang bernyawa, itu Nur Muhammad. Nur itu nyawa, ya, atau cahaya, itu nyawa tuh, atau ruh-ruh kehidupan. Muhammad ini alam, ya, alam, mim ha mim dal, ya, mim ma'ani, ya, atau manawiyah, ya. Dada adalah nafsiyah, ya, kepala ma'ani, ya. Dada adalah nafsiyah, perut adalah manawiyahnya, kaki adalah salbiyahnya, perjalanan, ya. Ini sifatnya semua nih, ya. Gitu. Mim nun si, ya, mim nun sin dan ya. Kalau kita lihat huruf hijaiyah kata ya, berarti itu dia nyata, ya. Ya Allah, berarti Allah itu nyata. Yasin, sin itu nyata. Makanya kalau orang yang membacakan Yasin untuk orang yang meninggal, itu dia harus, sinnya itu harus nyata, hayat itu harus nyata. Ya, kenapa kita harus menyatakan ruh itu atau hayat itu? Biar hayat itu yang akan menjemput atau yang menengok almarhum itu. Itu cara tajalinya tuh. Ya, karena almarhum ini tidak lagi mendengarkan kata-kata ayat. Dia tidak lagi memiliki telinga untuk mendengarkan lantunan ayat. Makanya saat kita menyebut Yasin, ya, di situ ada kata ya, berarti dia nyata. Sin, itu ruhnya nyata. Jadi ruh ini yang akan bertemu dengan sang almarhum, ya, yang akan membawa doa-doa tadi, yang para ngaji-ngaji tahlilan tadi. Gitu. Makanya orang yang membaca Yasin itu harus tahu tajalihnya, itu harus tahu. Jangan sampai apa yang kita baca itu tidak ada faedahnya buat almarhum. Makanya dia harus ada tajalihnya.
Ya, Yasin. Tuh. Ya, Sin. Ya, itu sudah keluar dia tuh. Ya, Sin. Sin. Itu sudah keluar itu ruhnya tuh. Sin. Itu. Ya, tapi ini harus nyata. Ya, tajarinya harus nyata. Gitu. Jadi sahabat beriman, kita kembali kepada topik Adam ya. Topik Adam. Gini ya. Jadi Adam ini sahabat beriman ya, Adam ini adalah nyatanya antara zohir dan batin ya. Zohir dan batin itulah sifat dahulunya Allah itu ya. Ini Adam ya gitu. Makanya pas dia dibawa adalah kehidupan Muhammad itu ya. Kalau bukan engkau Muhammad, tidak akan kujadikan semua ini, karena Muhammad itu yang meminta hidup. Tuh, kalau dia meminta hidup berarti hamba tuh dia ya. Tapi Muhammad ini datangnya dari mana? Datangnya dari nyawa tadi ya. Berarti yang meminta itu yang pertama siapa? Nyawa itu yang meminta. Makanya saat Allah itu saat Allah itu berkesendirian, yang dikatakan dengan sifat latain ya, sifat kesendiriannya Tuhan, belum ada namanya dia, belum ada yang memanggil dia Allah, belum ada yang memanggil dia, belum ada yang mengenalnya ya. Masih dia bagaimana alif lenyap dalam huruf ba ya, huruf ba, belum ada yang memanggil dia Tuhan, dia belum ada yang memanggil dia Allah. Ini sifat latain ya, sifat kesendirian Allah ya. Muncullah titik dua, dikatakan dikatakan dengan lata insani awal ya. Lata insani awal itu titik huruf dua ya. Ini sudah ada Tuhan, sudah ada hamba, sudah ada hidup atau dikatakan kesadaran, sudah ada nyawa ya. Kesadaran dan nyawa ya. Jadi pertama yang dia jadikan Tuhan ini adalah alam yang pertama adalah nyawa. Ini yang disebut dengan Allah. Kalau dia di hadapan Tuhan disebut dengan kata hamba atau sukun ya, atau sukun atau gelap atau maghrib. Tapi kalau dia di hadapan umat, dia sebagai Tuhannya umat disebut dengan Allah, karena dia Tuhannya dunia. Tapi kalau dia berhadapan dengan Tuhan, dia disebut dengan hamba, disebut dengan Muhammad ya, atau disebut dengan sifatnya Tuhan ya. Sifatnya Tuhan inilah yang dikatakan dengan ahad. Tapi belum ahad ini ya. Di situ mereka ngomong-ngomong tuh ya. Mereka berbicara antara dua orang nih ya. Kamu mau minta hidup, katanya Tuhan. Iya, saya mau meminta hidup. Ya udah, kalau kamu meminta hidup, saya jadikan semua ya, saya jadikan semua. Kalau bukan engkau Muhammad, tidak akan kujadikan semua. Kun, kun itu aku ya. Fa, ya, kun, jadilah dia. Itu nyawa itu. Jadi nyawa itu dirinya Tuhan, tapi bukan Tuhan, tapi dirinya ya, dirinya yang ia jadikan. Tapi bukan Tuhan, tapi dirinya Tuhan yang ia hembuskan. Jadi nyawa inilah yang pertama meminta hidup di dunia. Jadi dunia ini miliknya Tuhan, miliknya Allah, miliknya nyawa tadi. Tapi kalau nyawa turun sendiri nggak kelihatan dia ya. Nyawa ini kalau dia turun tanpa ada cangkangnya, tanpa ada alamnya lagi, nggak kelihatan dia. Makanya harus dia pakai cangkang, dia harus pakai zokir. Ini yang dikatakan dengan zat. Dia bersifat kepada zatnya. Tapi nyawa tadi bukan zat, tapi dia bersifat kepada zat. Inilah di wadi manikam ya. Zat ini di wadi manikam, kulit, daging, tulang, dan urat. Jangan kita mengatakan nyawa itu zat ya, hati-hati, kafir kita. Tapi Allah bersifat kepada zatnya. Zat inilah yang disebut dengan kata asma. Ya, asma dia. Ya, bukan Allah, asma. Yang Allah tadi yang nyawa.
Makanya disebut dengan kata asma adalah zahirnya, Allah adalah nyawa. Asma Allah. Ya, Allah terlihat kepada asmanya. Artinya nyawa terlihat kepada zat. Ya, paham sahabat beriman? Begitu jalannya ya. Ini tidak bisa dikarang-karang, ini tidak bisa dikarang-karang. Ya, sesuai dengan peraturan tauhid. Ya, makanya kalau kita bicara begini harus ada aturannya, harus ada makom-makomnya. Jangan cuma ngomong-ngomong doang ya. Ini harus ada aturannya. Harus dia tertata rapi sesuai makom. Karena ini keselamatan manusia dunia dan akhirat. Ya, so tahu dia, ya so tahu ya. Nggak apa-apa. Ya, jangan kita hanya paham-paham batin, lalu kita tidak tahu makomnya. Jangan hanya kita tahu paham-paham diri, tapi kita tidak tahu makomnya. Makanya kebanyakan manusia terjerumus dalam pemahaman ahad. Ahad itu esa, ahad itu tunggal. Hati-hati. Makanya kebanyakan marifat berhenti di sini. Dia ahad ini, karena mereka katakan ahad ini tunggal. Ya, padahal ahad di atasnya ahad ada wahid. Ya, wahid itu bukan ahad ya. Artinya Tuhan itu tidak memiliki sifat, tapi dia bersifat kepada sifatnya. Kalau lebih daripada dua itu sifat namanya. Tuhan itu satu. Ya, gitu. Kalau Allah ini kan dia bersifat. Ya, kodrat iradat sama basar kalam hayat. Ya, salbiyah nafsiyah manawiyah. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu sahabat beriman ya. Jadi gitu. Ya, dia harus memakai cangkang. Ya, dia harus memakai zohir nih. Ya, ya udah kalau kamu memakai zohir, ya, udah. Dia sudah memakai zohirnya, sebelum dia jadikan zohirnya ini dia bersumpah dulu. Alastum birobikum. Ya, ini antara nyawa dengan zohirnya ngomong nih. Alastum birobikum. Bala zahidna. Tuhan udah melepaskan tadi ya. Hati-hati. Tuhan hanya setakat ya, semua segala sudah kutiupkan. Ya udah. Kekuasaanku, segala kekuasaanku, aturanku, semua untukmu, kepada arasku. Artinya Tuhan ini terlihat kepada aras. Ya, gitu. Ya, jadi udah nggak ada kuasa tuh Tuhan tuh. Ya, tapi yang berkuasa sekarang adalah arasnya, nyawanya. Setelah sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruhku, maka cukup kamu tunduk kepadanya. Tidak usah tunduk kepada saya, kepadanya saja. Karena saya tidak bisa dicari, tidak bisa dikaji, tapi saya yang akan mendatangi kamu, saya yang akan memanggil kamu. Ya, makanya cukup di situ dulu. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kita, ya, qabla mutu antaan mutu. Karena jalan satu-satunya untuk kita menuju kepada Tuhan harus lewat ini, harus lewat fanafila, baru kita harus menuju bakobila. Ya begitu. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ini dia harus jadi Nabi dulu, baru jadi Rasul, baru disitulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya aku Allah yang menyelamatkan. Gitu, karena Rasul ini yang akan membawa dia kepada Tuhan. Ya, gitu. Ya, Nabi Muhammad itu, Rasul itu yang membawa dia kepada Tuhan. Ya, sifatnya itu yang membawa dia kepada Tuhan. Ya, yang membawa dia kepada Tuhan, naik ke Sidratul Muntaha itu Rasul sifat. Sifat itu diberi gelar dengan kata Muhammad. Ya, gitu. Jadi mereka sudah berjanji, alastum birobikum bala sahidna. Ya, apakah aku ini Tuhanmu? Ya udah, karena saya tidak ada, ya udah, kamu Tuhan yang ada tuh. Jadi yang ada ini adalah Tuhan, yang tiada itu adalah hamba. Zahirul abi wal batinu abi. Ya, saat kita turun ke dunia, makanya orang melahirkan panggil nama Allah tuh.
Ya, dan bayi pun dilahirkan ke dunia, panggil juga nama Allah. Ya, tapi kita lupa dengan nama itu, siapa pemilik nama itu. Ya, makanya kenapa bayi itu menangis? Ya, karena ada yang dia lupakan. Ya, dia memanggil namanya saat dilahirkan ke dunia, tapi dia lupa siapa pemilik nama. Disitulah Allah tahu bahwa manusia itu pelupa. Makanya Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, apa itu yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan ihsan. Ya, akhirnya apa? Diletakkanlah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam rukun Islam. Ya, artinya itu ditaruh. Kita ini kan pelupa. Ya, udah besar, udah lupa. Kalau kita ingin mengetahui Tuhan kita yang mana, kita harus selesaikan itu masalah syahadat itu. Yang mana yang Tuhan dulu ini ya? Mana yang hamba ini dulu ya? Itu asyhadu la ilaha illallah, itu berarti hamba. Dia nggak ada tuh. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ada itu Muhammad. Oh, berarti itu yang ada itu yang Allah tuh. Ya, gitu. Ya, siapa pemilik nama tuh, minta jelaskan, sebab manusia ini hamba. Manusia itu bukan ya, masya Allah. Ya, manusia itu bukan hamba, manusia itu umat. Ya, gitu. Ya, manusia itu umat. Ya, hamba itu lain. Ya, hamba itu pemahaman ilmu. Gitu. Ya, hamba itu ya Tuhan itu juga sendiri. Tuhan itu juga sendiri, ya itu hamba itu juga sendiri. Gitu. Makanya diturunkan surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas itu ya udah. Ya, tangan kiri ingin menguasai tubuh kita, tangan kanan ingin menguasai tubuh kita. Ya udah, bagaimana kita di antara keduanya itu? Apakah kamu merasa memiliki tubuh itu? Karena apa? Tangan kiri ingin memiliki, tangan kanan ingin memiliki. Itulah hamba dan Allah. Kamu tidak ada, kamu nggak ada di situ. Karena zahir dan batin itu punya Allah. Ya, kamu manusia yang merasa manusia tidak ada. Tapi manusia yang dikatakan manusia, yang sebetul-betulnya manusia, yang tadi, yang zahirul abi tadi, yang punya Allah tadi. Kalau kamu manusia yang merasa ada itu, kamu tidak ada, kamu nggak ada. Begitu ya. Diturunkanlah ke dunia, makanya ada kata kun fayakun. Ya, gitu. Ya, kun fayakun. Aku, maka terjadilah aku. Tapi dalam bentuk fa. Ya, dalam bentuk alafa, dalam bentuk himpunan, ya, dalam bentuk alam. Oh, ternyata alif lam lam ha ini adalah himpunan alam. Dia yang menghimpun, makanya dia adalah rumusnya alam. Ya, pantas di dalam Al-Quran sering terbaca dengan kata Allah. Artinya Allah ini tidak terlepas dengan kata pemilik atau penguasa langit dan bumi, karena dia yang menghimpun. Makanya disebut dengan alif lam lam ha. Ya, lam lam ha itu kodratnya adalah alif, sedangkan alif ini diambil dari kata alif lam fa. Ya, gitu. Alif lam fa dibaca alif. Ya, gitu. Alif. Ya, kepanjangannya apa? Lam lam fa. Ya, karena bukan lagi fa, artinya sudah dihimpun menjadi ha. Ha itu zat. Ya, sudah menyatu. Ha zat. Ya, kalau dia masih fa, dia masih menghimpun. Ya, masih menghimpun. Dia jadikan darah dulu, ya, baru jantung, ya, baru semua sampai jadi manusia. Itu masih dia fa, masih menghimpun.
Nah, tapi kalau dia sudah jadi hak, sudah tertata, ada kulit, ada daging, ada urat, nah, itu namanya dengan hak. Hak itu dari kata zat. Ya, zat itu yang ada pada Allah itu disebut dengan di wadi manikam. Kalau pada diri manusia, pada diri zohir disebut dengan kulit, daging, urat, dan tulang. Kalau pada alam disebut air, angin, api, dan tanah. Gitu ya. Nah, ini semua alam itu rumusnya 4 ya. Allah itu 4 dia, jadi dia rumus alam begitu ya, yang menjadikan dia tauhid karena ada huruf waw di tengah-tengah hamzah. Waw itu dia. Dia inilah rahasia yang paling tertinggi, makanya ada titik 3 disebut dengan lata insani ya. Titik 3 zohir itu di atas ya. Wujud dan wujud itu di bawah, maujud itu di atas. Itu rahasianya di atas tuh. Makanya dikatakan zohir itu adalah jalan, adalah sir, atau dikatakan dengan rahasia ya. Semua itu sudah diterapkan di situ, semua sudah diberikan di situ, tinggal kamu menjadikan dia jalan. Ihdinas siratal mustaqim ya. Gitu ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Dia memperjalankan diri yang satu tuh, dia itu. Makanya rahasianya kepada zohir semua ya. Makanya ya, wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Gitu. Dia sudah terang itu, terang benerang, karena yang ada itu, yang zahir itu nyatanya yang tiada, nyatanya yang wujud dan wujud tadi ya. Nyatanya wujud dan wujud kepada maujud begitu ya. Nyatanya kepada maujud, maujud itu Muhammad, makanya Sayyidina Muhammad, Sayyidina itu tajali ya. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, artinya Muhammad itu aku juga, artinya nyatanya aku itu kepada Muhammad kalau hakikat. Tapi kalau sudah masuk di ranah ilmu, aku terlihat kepada asma ya. Tuhan terlihat kepada Allah, Allah terlihat kepada asmanya ya. Makanya bi ismi ilah ya, memperjalankan asmanya Allah. Contohnya kita baca Asmaul Husna ya. Allah ya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih, artinya Allah tadi, nyawa tadi terlihat kepada asmanya, bahwa nyawa itu Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Cinta, Maha Adil, Maha Mulia, Maha Suci. Nyawa tadi terlihat kepada asmanya, bahwa nyawa itu Maha Suci, Maha Adil, Maha Kasih, Maha Sayang begitu. Inilah Asmaul Husna bertemu menjadi hu, antara zohir dan batin ya. Zohir dan batin, Asmaul Husna ketemu menjadi satu, itulah aku atau hu ya. Kalau dia sudah aku, inilah dikatakan dengan kul huwallahu ahad ya. Aku terlihat kepada Allah, Allah itu 3 ya, sifatnya 20, nafsiyah, salbiyah, manawiyah ya. Jadi aku terlihat kepada yang 3, namanya ahad gitu. Yang 3 inilah Allah, bukan triiwan ya, hati-hati ya. Aku terlihat kepada yang 3 ya. Makanya kul huwallah, katakanlah aku adalah Allah, artinya aku terlihat kepada Allah ya. Karena wahid sudah lebur dalam ahad. Kalau wahid sudah lebur dalam ahad, baru jalan tuh. Tadinya rohani, rabani, kodrat, dan ilmu, dia 5 tauhid. Tapi kalau wahid sudah lebur dalam ahad, dia sudah jalan. Rohani, rabani, nurani, kodrat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, akhirnya menjadi 10. 10 inilah amal besar yang kita cari-cari di bulan Ramadan ya. Gitu, 10 amal besar ya. Inilah diri yang fitro, inilah yang dikatakan diri al-haqullah, diri yang hak
Ya, makanya kita pulangkan kalau lebaran hari raya Idul Fitri itu memulangkan diri yang fitri, memulangkan diri yang hak, al-haq namanya. Ya, kalau dia sudah al-haq, bagaimana sebutannya Bang Hamba? La kadirun, la samiun, la basirun, la mutakalimun, la hayun. Bukan lagi kodat, iradat sama basar kalam, bukan lagi, sudah berubah. Karena dia sudah di surat Al-Ikhlas. Ya, sudah ahad dia. Ya, karena dia sudah di surat Al-Ikhlas, sudah di ahad. Nah, 7 tambah 7. Ya, tadi sudah hidup Asmaul Husnanya, sudah 7 ya, kodat, iradat sama basar kalam. Sudah hidup Al-Fatihahnya. 7 dia. 7 perjalanan. Ketemu dengan surat An-Nas, 7 juga perjalanan, 14. Nah, ini tinggal cari apa nih? Nah, tinggal cari titik akhir perjalanan ibadah, titik akhir perjalanan manusia di atas dunia, ya, dalam makom ibadah. Nah, di mana dia? Di surat An-Nas. Ya, 6 lagi perjalanan di situ. Ya, 6 perjalanannya mana? Ya, 3 perjalanan adalah Malikinas, Ilahinas, dan Robinas. Dan 3 perjalanan yang harus dibatilkan yang mana? Yang harus diisbatkan, yang harus dinafiskan. Min syarril waswasil khannas minal jinati wanas. 6 perjalanan. 7 tambah 7, 14 tambah 6, 20. Inilah sifat Allah. Itulah Al-Quran. Kamulah itu Al-Quran. Kitabullah la raiba fihi hudan lil mutakin. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Itulah Al-Quran yang nyata. Itulah laut mahfuznya Al-Quran. Kalau mau lihat Al-Quran yang nyata, lihatlah diri itu. Kalau sudah 20 ya, ternyata Al-Quran 30 juz itu cuma hanya 20. Itulah sifat Allah. Ya, makanya kenapa dirangkum ini? Ya, dirangkum Al-Quran oleh Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, Asmaul Husna inilah yang menggendong Al-Quran. Nah, begitu. Ya, jadi luar biasa susunannya. Jadi kita mengerti, oh gitu ya Bang Hamba, gitu. Ya, terus dari mana sifat 20 ini? Ya, terus dari mana? Kalau kita ingin mengenal sifat-sifat Allah, ya udah sifat-sifat Allah saja. Tapi kalau kita mengenal sifat-sifat Allah pada diri, kita cari lagi 20-nya dari mana? Berarti 20 ini dari angka 8. 8 ini hijriahnya adalah 20. Ya, 8 dari mana? 8 dari Rahman dan Rahim, ayah dan ibu. Ayah 4, ibu 4. 4 tambah 4, 8, hijriahnya 20. Ya, makanya kalau dia mengkaji sifat-sifat Allah pada diri tanpa dasar, ya, tanpa dasar 8, itu dia bohong, itu nggak benar itu. Ya, kalau kita mengatakan mengkaji sifat-sifat Allah doang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengatakan sifat-sifat Allah pada diri, itu 8-nya harus muncul. Karena 8 ini adalah Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayangnya Allah. Sifat kasihnya dihadirkan kepada ibu, kepada ayah. Apa kepada ayah? Betis dan kakinya. Kakinya 2, betisnya 2. Inilah kasihnya ayah. Dia mencari nafkah, ya, untuk menghidupi keluarganya. Tidak tahu malam, tidak tahu pagi, tidak tahu hujan, tidak tahu panas. Kakinya ini yang dia pergunakan. Ini 4 bentuk kasihnya Allah. Ya, kalau ibu tangannya dan lengannya, dia bagaimana memelihara anaknya dengan dia menggendong, merawat anaknya. Ini sifat sayangnya, ya, Rahman dan Rahimnya. Ini yang membuktikan adanya sifat 20 tadi dari batang tulang manusia 8.
Tahu 8 itu dari mana? Nah, ya berarti dari mana ayo? Ya, ayo. Nanti kita bahas ya 8-nya. Ya, itu semua jatuhnya kepada alif. Ya, itu semua kepada tulang manusia. Gitu. Ya, jadi tersusun. Jadi kita itu, oh gitu ya. Kenapa Bang Hambat? Kenapa orang-orang itu bisa tahu? Ya, bukan cuma saya yang tahu. Ya, bukan saya merasa tahu. Kenapa orang itu bisa tahu begini begitu? Kan ada Al-Quran. Ya, Al-Quran itu kan sudah tahu kejadian dahulu sebelumnya terjadi. Itu Al-Quran sudah tahu. Ya, kenapa kita harus bingung? Ya, lalu kita tanya-tanya belajar dari kitab mana? Itu Al-Quran. Ya, kita makanya Al-Quran itu diturunkan untuk kita mengkajinya. Kalau kita mengkajinya berarti kita harus paham huruf-huruf hijaiyahnya, karena yang kita tentukan adalah kodratnya, bukan artinya. Ya, kita hilangkan satu huruf tidak bisa menghilangkan satu ayat. Ya, tidak bisa. Makanya makomnya itu rata, semua sama pembahasannya tuh. Sama, cuma beda penyampaian. Ya, tapi makomnya sama. Karena ini keselamatan manusia, gitu. Ya, kalau bentuk marifat itu nggak apa-apa, berbeda-beda, karena dia dalam ranah agama, ranah jalan. Ya, konteksnya marifat, hakikat, tarekat, syariat berbeda-beda itu. Ada mazhab ini, ada mazhab itu, ada mazhab ini. Nggak apa-apa, karena dia ranahnya jalan. Tapi kalau dalam Islam itu harus satu sama dia. Ya, nggak ada aliran di situ. Ya, begitu. Ya, makanya tidak bisa kurang satu huruf. Kurang satu huruf, ya udah kamu mau kemana? Ya, karena itulah huruf-huruf itulah yang kebenaran yang berjalan di atas Al-Quran. Huruf-huruf alif itulah. Ya, alif itu yang berjalan di dalam Al-Quran itu. Ya, dia mau menjadi nun ke, dia mau menjadi ba ke, dia mau menjadi huruf ta ke, itu alif semua. Makanya asalnya semua dari alif. Ya, kalau mau melihat alif gimana pada diri kita? Itulah tulang belakang manusia, menghubungkan dengan laut mahfuznya Al-Quran, yaitu tulang sulbi manusia. Sesuatu yang terjaga di dalam diri manusia itu adalah tulang ekor, itu namanya laut mahfuz. Ya, gitu. Ya, laut mahfuz itu sesuatu yang terjaga gitu. Gitu. Jadi kalau kamu melihat hakikatnya Al-Quran, lihatlah manusia itu. Karena Al-Quran itu tidak keluar dari pohon, tidak turun dari langit, tapi keluar di dadah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ada, yang tidak ikut campur dengan akal Nabi Muhammad, murni. Iya bang sahabat, makanya duduk dulu, ya salam dulu ke, kayak gimana dulu ke, duduk dulu ke, berlapang-lapang dadalah kamu mal dalam majelis. Ya, duduk dulu bang, ya, gitu, ya. Jangan langsung masuk, langsung ceprot, ya. Duduk dulu, sapa dulu kita ke, kayak gimana ke, ya. Assalamualaikum ke. Kalau kita seorang muslim. Tiba-tiba muncul, jangan salah ngomong bang. Maksud Waalaikumsalam, kan bagus. Ya, kita jadikan TikTok ini, walaupun dia TikTok, walaupun dia medsos, tapi kalau kita jadikan lumbung ibadah, akan menjadi ibadah bagi kita. Ya, tergantung dari prasangka kita. Kalau kita jadikan medsos ini tempat kita berbuat celaka, tempat kita bagaimana mencaci, tempat kita bagaimana berprasangka buruk, ya.
Jadikan TikTok ini sebagai lumbung ibadah. Ini akan menjadi penyaksi nanti suatu saat nanti. Ya, kalau kamu jadikan lumbung TikTok ini sebagai tempat kamu mencari maksiat atau memfitnah atau memecah belah bangsa, memecah belah suku atau memprovokatori, akan menjadi juga saksimu suatu saat nanti. Makanya manusia itu kadang-kadang tidak sadar dengan ketika-ketikanya itu. Saya katakan lagi, apakah Tuhan, apakah Allah itu seperti lurus itu? Ya. Saya tanya lagi, apakah Tuhan lurus begitu? Nah, jangan sampai saya balik tanya. Nah, gitu. Makanya kalau kita berbicara hakikat, harus paham juga hakikat, gitu. Ya, yang saya bawain semua bahasa kiasan. Makanya kalau kita di sini berakal, terjebak kita dalam kata-kata. Makanya yang mendengarkan juga harus berhakikat. Ya, nah gitu. Yang berhakikat mana dalam diri kita? Itu hati kita. Kalau kepala kita tidak berhakikat. Ya, saya tanya lagi, apakah Alif lurus begitu? Apakah Tuhan seperti itu? Tuhan seperti Alif begitu? Seperti juga tadi, apakah Alif itu seperti tulang belakang gitu? Tidakkah mampu memandang yang di dalamnya itu? Makanya kalau akal hanya dia melihat tulang belakang akal itu, tapi dia tidak mampu memanai sesungguhnya apa hakikat tulang belakang itu. Al-Quran itu banyak perumpamaan, tapi kita tidak bisa mengambil perumpamaan-perumpamaan itu sebagai sandaran keyakinan. Tapi kita harus bagaimana menjadikan dia pelajaran. Kita harus gali kita harus gali itu perumpamaan. Begitupun juga saya. Kalau saya bercerita, kalau saya memahamkan, saya kebanyakan memakai bahasa-bahasa filsafat yang mampu dimanai oleh hati, bukan pakai akal. Al-Quran juga begitu. Ah iya, syariat mengatakan. Di sini tidak tempatnya. Makanya di sebaliknya syariat itu ada apa gitu, ya. Saya terlihat kepada syariat. Begitu samanya juga Alif, saya terlihat kepada tulang belakang. Ya, artinya juga Tuhan juga saya terlihat kepada Alif. Tapi apakah Alif itu Tuhan gitu? Apakah lurus begitu Tuhan? Ya, sama halnya Allah ini terlihat kepada zatnya. Ya, aku terlihat kepada Allah. Dan Allah terlihat kepada asma. Ini sama halnya seperti ini sebenarnya. Begitu. Makanya kalau kita mau butuh pemahaman, kalau kita mau butuh mengerti, makanya kita harus ya duduk dulu begitu ya. Kita duduk bareng dulu, ngaji bareng gitu. Ya, karena ilmu begini tidak bisa langsung satu kali. Ya, karena kita memaksakan ingin paham, ya sebenarnya bukan pemahaman yang kita cari, tapi bagaimana pemahaman itu datang memahamkan kita. Kita ini kan terbalik, cari pemahaman ingin tahu. Tapi seharusnya ilmu Allah itulah yang datang kepada kita untuk memahamkan. Gitu, karena ilmu ini adalah Allah itu sendiri. Ya, biar ilmu itu yang akan datang memahamkan kita. Ya, tadinya ya karena kita duduk-duduk begini ya, artinya kita nyimak ya, tiba-tiba di hati kita ingin berkata seperti ini ya, tapi hati bilang jangan dulu. Tapi tiba-tiba besok malam kita live, iya ya, ini yang saya katakan kemarin, ini yang ingin saya bertanya, kok so dijawab ya, kok bisa dijawab gitu hari ini. Gitu, ini manfaatnya kalau kita memang terus mengikuti gitu. Oh, ini yang kemarin yang diceritakan, ini yang saya harus tanya padahal sudah dijelaskan. Artinya itu ilmu sudah mendatangi kita. Ilmu itu sudah datang memahamkan kita.
Kita tidak perlu bertanya, nanti akan datang sendiri jawabannya. Kalau kita memang berlapang-lapang dadalah kamu dalam majelis. Sesungguhnya Allah itu maha teliti. Allah akan meninggikan derajat kita, sahabat beriman. Seperti ya sama dengan orang-orang yang orang-orang yang paham gitu. Nah, makanya kebanyakan kita terjebak dalam ranah teori, ya, dalam ranah perumpamaan. Al-Quran itu, sahabat beriman, Al-Quran itu kalau kita tidak teliti, ya, aduh, bahaya kita. Makanya Al-Quran itu ditujukan kepada orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakal. Karena kenapa? Karena kalau tidak berakal, dia akan menyandarkan keyakinan kepada perumpamaan. Ya, kalau kita menyandarkan keyakinan kepada perumpamaan, bahaya kita. Makanya kebanyakan kita umat muslim hanya paham artinya, tapi tidak pernah paham maknanya. Akhirnya apa? Kita bersandar kepada artinya. Ya, akhirnya apa? Baca Al-Quran ini, ya, contohnya Al-Quran Mubain. Mubain artinya lain, ya. Nah, kita lagi lihat Al-Quran yang ini artinya juga lain. Berbeda-beda artinya. Berbeda-beda artinya. Karena arti itu ditulis oleh manusia, tapi kalau ayatnya tidak ditulis oleh manusia. Itulah yang harus kita ambil. Ya, arti-arti itu, sahabat beriman, banyak perumpamaan. Yang menulis ini orang-orang yang jago-jago filsafat itu, ya, yang jago-jago tauhid. Ya, makanya kenapa Al-Quran ini berfungsi kepada orang-orang yang berpikir. Dia tidak berfungsi kepada orang-orang yang tidak berpikir. Ya, kalau mereka mampu membaca Al-Quran, ya, mampu memaknai Al-Quran, ya, pasti kita akan mampu mengambil pelajaran terhadapnya. Bergetar hati kita. Ya, tidak mampu kamu 30 juz itu, sahabat beriman, tidak mampu 1 bulan, tidak mampu. Ya, tidak mampu kamu hatam Al-Quran itu dalam 1 tahun, tidak mampu. Bagaimana mau mampu? Masih bismillah aja kamu sudah menangis. Ya, kalau kita baca maknanya. Ya, iya. sungguh Kita tahu kodrat hijaiyahnya itu Bang, nangis Bang. Nangis terus. Sungguh luar biasa kasih sayangnya Allah itu terhadap Al-Quran. Ya, kepada kita itu ditunjukkan kepada Al-Quran itu. Luar biasa sekali. Tidak mampu kita. Apalagi tentang masalah kejadian tentang Nuh. Masya Allah, bergetar kita itu. Ya, mereka lah yang tidak mengambil pelajaran tentang kejadian Nuh. Itu bergetar kita. Ternyata kebangkitan itu, restarnya modern, di zaman modern ada. Kita akan dihancurkan oleh zaman modern. Itu ada tuh. Artinya manusia ini akan dihancurkan dengan perbuatannya sendiri, kecanggihannya sendiri. Itu sejarahnya Nabi Nuh itu. Dunia ini direstart, ya, dibersihkan. Ya, bukan ulah siapa, tapi ulah manusia. Bikin robot, bikin ini, bikin itu, semua sudah melawan arah alam, sudah melawan peraturan alam semesta. Alam semesta murka menghancurkan bumi, artinya menstart manusianya. Dia kasih start, restart ulang pabrik, kembali ke pengaturan awal. Ya, dan kita juga begitu nanti ini, ya, kita juga begitu nanti akan kita rasakan dari zaman ke zaman itu. Ya, mulai terlihat itu bikinan robot-robot, semua mulai terlihat kecanggihan, udah nggak dipakai itu manusia. Ya,
Kalau udah nggak dipakai manusia, berarti dunia itu sudah rusak. Nah, di restart lagi ya untuk memasuki 6666. Ya, itu. Ya, di zaman Nuh itu masih 6000. Kita 600-nya. 600-nya. Ya. Akhir zaman kita ini. Makanya dengan kita belajar tauhid ini, bagaimana kita belajar untuk melestarikan manusia ini, biar bumi kita ini terjaga, dirasakan oleh cucu kita, dirasakan anak-anak cicit kita nanti. Ya, sebagai khalifahnya alam, selalu menjaga alam, ya, dengan mentakbirkan kebenaran. Kenapa engkau menciptakan manusia, wahai Robku? Bukankah manusia itu? Itu malaikat sudah tahu bahwa sesungguhnya sebelum kita itu sudah ada manusia. Makanya kenapa para sejarawan itu menemukan tentang bagaimana peninggalan yang dikatakan berjuta-juta tahun, tentang bagaimana busi. Bayangkan busi motor di dalam batu yang memiliki batu umurnya berjuta-juta tahun. Berarti kecanggihan dulu itu sudah ada. Dan semakin mereka dapat kecanggihan yang ditinggalkan, ya mungkin di dalam bumi kita ini mungkin ada yang lebih canggih, tapi mungkin karena mereka itu sudah tertutup oleh dunia. Ada yang lebih canggih di bawah kaki kita ini, tapi mereka itu kan sudah tertutup. Ya, seperti Nusantara ini dulunya menyatu menjadi terpisah. Ya, kita ini hanya mengulang-ulang. Dengan mengulang-ulang inilah makanya Nabi Muhammad mengajarkan tauhid, biar kebangkitan itu ada. Ya, dengan sosok manusia yang lebih baik. Tidak ada konsep reinkarnasi di dalam Al-Quran, tapi ya tidak ada sebutan reinkarnasi di dalam Al-Quran, tapi konsepnya itu banyak. Pembuka rahasia langit dan bumi, dia udah tahu apa yang mau diragukan. Yang paling hebohnya sahabat beriman ditemukan di mana itu, sahabat beriman yang baru-baru ini, itu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata itu. Ya, tentang apa itu mikro, apa itu, ya, pembuatan atom itu. Ya, lebih canggih mereka dulu itu. Ya, manusia sekarang bisa melihat pakai mikroskop. Mereka membuat mungkin tidak pakai mikroskop gitu, karena lebih halus gitu. Ternyata benar. Ya, tentang bagaimana kejadian Nuh ini di dalam Al-Quran. Benar. Di situ kan ayatnya kan, ya, bagi mereka yang mengingkari, ya, mengingkari tentang pelajaran tentang Nabi Nuh ini, ya, bahwa sesungguhnya kehidupan itu ada pergulangan. Ada kebangkitan, ada kehancuran, ada kebangkitan. Ya, ini bukan saya karang-karang, semua ada di dalam Al-Quran. Makanya kurang dibahas. Karena kenapa? Ya, karena kita kebanyakan itu tidak percaya dengan hal-hal begitu. Ya, kebanyakan manusia itu ya udah, kalau udah mati ya udah di surga sono. Ya, di mana lagi di surga jauh begitu, jauh ke sana, di atas langit ke sana, gitu. Di mana atas langit ini tiada penghujungnya. Ya, semuanya sudah di dunia. Mau kemana? Saat kamu menghembuskan nafasmu di dunia ini, tidak kemana-mana. Cuma berbeda alam. Mereka tidak terlihat, kita terlihat. Itu cuma itu yang membedakan. Mereka tidak kemana-mana. Ya, mereka ini berada di samping kita.
Tinggal mereka menunggu giliran untuk diturunkan ke dunia. Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Begitu terus silih berganti. Ya, karena kerjanya Rasulullah tadi cuma pengutus. Dia cuma mengutus, nyawa itu dia cuma menghidupkan. Kerjanya nyawa itu cuma menghidupkan saja. Ya, innalillahi. Itu kerjanya utusan Allah itu. Ya. Semua sudah di dalam Al-Quran, sahabat beriman. Makanya kalau kita hidup makanya kalau kita hidup tanpa ilmu kita, rugi kita. Ya. Makanya kenapa disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, biar kebangkitanmu itu memiliki makna, gitu loh. Bukan cuma mati konyol. Ya, kalau cuma mati konyol, mending gak usah sholat dah, gak usah berilmu. Makan kerja, nikah, ya udah mati. Tapi Allah punya rahasia. Apa kata Allah? Sesungguhnya apa yang saya maksud engkau tidak tahu. Gitu. Untuk apa para wali-wali mencari ilmu dari sana ke sana? Untuk apa para nabi-nabi berhijrah dari sana ke sana mencari ilmu? Untuk apa? Berarti ada yang penting di sebalik itu. Makanya sadari, berpikir, untuk apa Nabi Muhammad itu hijrah dari Madinah ke Mekah? Cuma cari ilmu doang. Untuk apa sebenarnya ilmu itu? Ya, para nabi-nabi, 3.000 nabi lebih, 300 rasul lebih mencari ilmu. Untuk apa sih? Gunanya untuk apa? Dan begitu juga kita diajarkan ilmu begini, untuk apa? Gitu. Ya, tidak mungkin wali-wali itu bermati-matian cari ilmu, nggak mungkin itu. Ya, susah-susah. Ya, susah-susah gitu. Tapi bang, Inilah ya. Iya. udah jam 12 bang, hamba di sana. Oh iya Umi, ini saya sudah pakai sarung ini. Iya, supaya bang hamba istirahat, cukup gitu istirahatnya. Amin, amin, masya Allah. Sehat kita semua ya. Nah, Amin jangan bang. bosan. Amin. Sehat selalu. Amin, amin. Jangan bosan-bosan ya, sahabat beriman. Kita selalu ngaji, betul-betul ilmi. Ya, kalau ada ilmunya kita sharing-sharing ya. Nah, gitu. Jangan bosan-bosan, karena di atas langit ada langit. Di atas langit ada langit. Artinya kita belajar terus. Iya. Ya, jangan pernah kamu merasa berilmu. Kalau kamu merasa berilmu, berarti kamu sudah menakar ilmumu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin begitu saja sahabat beriman. Makasih banyak ya Sama bang. sudah hadir. Kalau kita ingin menyampaikan, sahabat beriman jangan pernah membawa nama saya. Ya, seperti biasa. Ya. Iya. Iya bang hamba. Siap. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ya, mungkin begitu saja. Terima kasih semuanya. Bingkisannya terima kasih juga. Hadiahnya terima kasih banyak. Iya. 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 Iya puang. Iya puang. Ya, jika ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang lagi susah, ya mudah-mudahan diangkat ya kesusahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kok Dan biasa kita kabul. bagaimana selalu istiqomah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidung saya langsung mampet Bang An ini. Sama, saya juga mampet abang. Ya udah gitu aja ya. Makasih banyak Iya. banget Iya, Bang. semuanya. Sehat, Sama, Bang. abang. Sehat.
Terima kasih Abah Pena tua, Bunda Nurija, kasih, Bang Nun, Bang Yus, Bunda